yakini bukan hanya dihuni manusia, tapi juga makhluk halus dan para leluhur sakti yang bersemayam di alam gaib. Di balik kejayaan kerajaan-kerajaan besar Nusantara, konon ada kekuatan tak terlihat yang ikut mengatur keseimbangan. Sosok misterius. Sang Prabu Gaib orang Jawa kuno percaya, ada satu penguasa gaib yang memayungi tanah Jawa. Sebagian menyebutnya Prabu Siliwangi, sebagian lain percaya pada Sunan Lawu atau bahkan Eyang Semar yang menjadi penjaga sekaligus penyeimbang. Namun di balik semua nama itu, ada sebutan yang lebih menyeramkan, penguasa Pulau Jawa, raja tak kasat mata yang memimpin pasukan jin, lelembut dan para danyang, penjaga tempat. Konon ia bertahta di sebuah keraton gaib yang tak bisa dijangkau manusia biasa. Ada yang bilang di dasar Laut Selatan, bersama Ratu Kidul. Ada pula yang percaya keratonnya ada di puncak Gunung Mahameru, tempat roh leluhur bersemayam. Pertemuan Bayu-Bayu, pemuda yang mewarisi ilmu leluhur, suatu malam bermimpi aneh. Ia berjalan di sebuah jalan panjang, diapit hutan raksasa. Langkahnya membawanya ke sebuah gerbang megah dari batu hitam. Dua penjaga raksasa berdiri dengan mata menyala. Begitu Bayu masuk, ia melihat keraton megah, tapi bukan dari emas, melainkan dari cahaya dan kabut. Di dalamnya, duduk seorang raja dengan wajah bercahaya, mengenakan mahkota kuno dan jubah panjang. Suaranya berat tapi menenangkan. Bayu, kau dipanggil karena garis darahmu. Tanah Jawa ini bukan hanya milik manusia, ada keseimbangan yang harus dijaga. Aku adalah penguasa pulau ini, tapi tugasku bukan berkuasa, melainkan menjaga. Bayu gemetar. Siapa sebenarnya Paduka? Sosok itu tersenyum samar. Aku disebut banyak nama, tapi semua bermuara pada satu, penjaga jagat Jawa. Leluhurmu dahulu pernah mengabdi padaku, kini tiba waktumu melanjutkan. Tugas yang berat sejak malam itu, Bayu sering mendapat penglihatan. Ia melihat pasukan makhluk gaib berbaris di pantai selatan, gunung-gunung Jawa bergetar seperti sedang berbicara, dan sungai-sungai berdenyut seperti urat nadi hidup. Sang penguasa Pulau Jawa memberinya pesan, gunung-gunung adalah paku bumi, jangan sampai diganggu. Laut Selatan adalah gerbang dunia, hormatilah penguasanya. Hutan-hutan adalah paru, jangan serakah menebangnya. Jika manusia merusak, maka alam gaib akan murka. Bayu sadar, ia bukan hanya pewaris ilmu, tapi juga bagian dari perjanjian kuno antara manusia dan dunia gaib Jawa. Bayangan ancaman namun, tak semua makhluk gaib tunduk pada penguasa Pulau Jawa. Ada jin-jin hitam, raja siluman, bahkan arwah para dukun hitam yang ingin merebut kekuasaan. Mereka sering menuntut tumbal dari manusia, memicu bencana, hingga menyesatkan orang yang tamak. Bayu tahu, cepat atau lambat, ia harus menghadapi pertarungan besar antara cahaya warisan leluhur dengan kegelapan yang mengincar tanah Jawa.